description box sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video pada sore hari ini ya, kita mau bahas kembali untuk update dari, lebih tepatnya mungkin kita akan bahas untuk update dari OI data dan juga update dari NFP ya, akan dirilis datanya pada malam hari ini teman-teman gitu. Jadi hari ini ya itu ada NFP ya, jadi seperti biasa untuk report di minggu pertama teman-teman ya, itu pasti ada NFP-nya. Lalu kita mau cek juga nanti untuk news NFP itu kira-kira dampaknya bagaimana sih ke gold itu sendiri ya. Ya itu nanti kita akan coba lihat dulu dari dua data. Yang pertama itu dari ADP ya, yang pertama itu dari ADP, JOLTS Job Opening sama ADP teman-teman. Lalu nanti baru kita akan lihat lagi dari initial jobless claim yang direportkan atau yang dilaporkan di hari Kamis kemarin gitu. Oke. Jadi kalau kalian kemarin semua dapat ya untuk sell-nya ya, semoga ada yang dapat. Untuk sell-nya itu target di 2835 ya, sesuai dengan OI data. Jadi hari ini kita juga akan bahas OI data teman-teman. Sebenarnya kalau dari mapping ya itu nggak banyak perubahan, karena memang mapping range-nya itu masih sama gitu teman-teman, range-nya masih sama. Jadi belum ada perubahan yang signifikan lah ya gitu ya bahasanya gitu teman-teman. Nah ini juga secara struktur ya untuk gold ya, ini masih uptrend. Nah ini kalau kalian perhatikan nih, ya ini dia masih uptrend untuk struktur harganya. Ya ini masih ditopang, dan terakhir pun tuh 2 3 ya masih uptrend teman-teman gitu. Oke, kemudian untuk news ya nanti malam itu kan ada NFP. Nah cuma kita perlu lihat dulu nih ya, this week ya, itu ada dari JOLTS Job Opening. Jadi kalau kita lihat dari JOLTS-nya ini lapangan pekerjaan yang baru ya, pembukaan ini tuh sebenarnya agak kurang gitu teman-teman, agak kurang. Kenapa? Karena yang bulan kemarin itu 8.000 ya, 8.156. Kemudian untuk yang bulan ini atau yang bulan ini JOLTS opening ya, yang Desember punya itu di 7.600 teman-teman. Lalu untuk yang hari Rabu itu kan ada ADP ya. Nah di sini penyerapannya maksimal nih ya, penyerapan dari tingkat pekerja ya itu cukup maksimal dengan lapangan pekerjaan yang ada saat ini. Jadi sebenarnya bisa dikatakan penambahan ya tenaga kerja di bulan kemarin yang Januari itu memang cukup oke, itu cukup bagus lah gitu bahasanya teman-teman ya, karena penyerapannya juga sudah mulai optimal ya, dari yang 179 ke 183 gitu teman-teman. Lalu ini berarti kan datanya mix ya, jobs opening atau apa ya bahasanya, lapangan pekerjaan baru ya, pembukaannya itu agak berkurang, tapi penyerapan di lapangan itu maksimal gitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya udah cukup optimal dengan cara yang begini teman-teman ya gitu. Lalu dari initial jobless claim, nah ini yang agak diwaspadakan gitu sebenarnya teman-teman ya. Jobless claim untuk yang bulan kemarin ini ya, mingguan ya sebenarnya. Nah ini untuk yang report terbaru dibandingkan dengan minggu kemarin itu naik ya, dari 208 naik ke 219 gitu. Itu dampaknya kenapa ya, kayak yang tadi saya bilang, dari JOLTS Job Openingnya aja ini agak berkurang gitu loh, ini agak terjadi pengurangan, sehingga yang penyerapan ini nggak bisa menyerap semua ya tingkat pekerja teman-teman gitu, karena lapangan pekerjaannya itu agak terbatas gitu. Memang betul ada peningkatan, ada grow ya di dalam tenaga kerja, pasar tenaga kerja dari si US ini, tapi penyerapannya itu memang sudah maksimal juga ya, sudah optimal lah kita bisa katakan begitu. Tapi wadahnya ini tuh masih kurang optimal gitu, karena wadahnya ini berkurang gitu teman-teman, sehingga
menyebabkan di sini menyebabkan untuk report dari klaim pengangguran itu naik gitu teman-teman. Jadi di sini make sense ya, maksudnya kalian bisa dapat gambarannya ya, yang mengenai NFP ini ya teman-teman ya, untuk pasar tenaga kerjanya gitu teman-teman ya. Jadi gitu kurang lebih, maka ini bisa naik karena penyerapannya ada beberapa yang memang belum terserap gitu, makanya klaim pengangguran itu bisa naik teman-teman gitu. Tapi kalau kalian punya pandangan yang lain atau yang berbeda dari saya, itu it's okay, nggak masalah ya, karena memang ini kan kita lihat news ini kan bisa dikatakan cukup personal ya, pandangan personal dari seorang trader itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kalian mau punya pandangan atau punya opini lain, it's okay, kalian boleh paparkan di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama tahu nih, oh ya pandangan dari saya begini, pandangan dari kalian sebagai audiens atau penonton itu begini teman-teman gitu. Oke, jadi jangan sungkan untuk memaparkan opini kalian atau pandangan kalian di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Itu nggak akan digigit kok gitu ya teman-teman. Oke, jadi bisa dikatakan sebenarnya ya karena penyerapannya cukup maksimal ya, penyerapannya cukup maksimal dan emang ada sedikit peningkatan ya untuk di dalam apa ya, misalnya pekerjaannya ya, itu seharusnya memang bisa mengangkat derajat si NFP ini gitu. Tapi sayangnya kita balik lagi nih ke job openingnya gitu loh. Walaupun misalkan wadahnya itu cuma maksimal bisa nampung 500 orang ya, tapi yang lama pekerja itu ada 700 orang. Jadi 200 orangnya ini tuh nggak ketampung gitu loh. Nah ini yang direportkan apa ya, bisa dikatakan ini direportkan menjadi klaim pengangguran atau orang yang tidak bekerja secara tambahannya gitu teman-teman gitu. Ya, jadi wadahnya itu sudah dipakai maksimal, tapi karena belum ada area resapan lagi nih ya, makanya ini bisa mempengaruhi ya si NFP ini gitu. Yang tadinya 256 nah terpredik turun gitu karena wadahnya masih kurang maksimal gitu. Nah diturun bisa paling kalau kita lihat dari ADP patokannya ini bisa naik, mungkin bisa naik di atas 169 tapi nggak lebih dari 256 gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya worst untuk USD ya. Let's see nanti bagaimana ya untuk hasil dari NFP-nya gitu. Itu kalau kita dapat dari pandangan gitu loh, maksudnya pandangan dari hasil news yang tadi gitu teman-teman ya, maksudnya dari hasil news selama 1 minggu ini dari JOLTS, ADP, sama dari Jobs Claim gitu. Jadi kalau saya lihat memang masih agak kurang bagus untuk USD, but let's see nanti hasil data itu bagaimana gitu teman-teman. Ya kalau saya secara personal untuk NFP seperti ini sebenarnya saya jarang text trend ya. Jadi banyak kan mungkin hari ini saya mau wait and see dulu sampai hasil datanya keluar, karena biasa kalau yang begitu banyak dramanya gitu teman-teman. It's okay nggak dapat gerakannya, tapi setelah data trade keluar ya, ini kan dia juga sudah di posisi yang lumayan tinggi untuk high time frame ya, untuk 4 hours sama daily yaitu juga sudah cukup tinggi, sehingga potensi dia untuk koreksi ini masih cukup besar gitu teman-teman gitu. Makanya kalau memang hasil data kurang bagus untuk USD, otomatis gold pasti naik ya. Ya itu yang kita harapkan sebenarnya gitu. Ya, gold pasti naik. Normalinya begitu ya, DXY turun, gold naik. Nah inilah yang akan saya manfaatkan mungkin untuk jadikan sebagai peluang scalping sell ya, dengan range dari OI data atau resisten dari si OI data ini sendiri teman-teman gitu. Itu kalau planning saya untuk hari ini gitu teman-teman. Yang mungkin nggak besar-besar banget ya, tapi mungkin setidaknya resikonya itu sudah saya ukur gitu teman-teman. Nah soalnya ini juga marketnya ini sebenarnya sideways di dalam zona, cuma memang mulai dari hari kemarin ya itu sudah mulai ada perlawanan dari pihak seller nih kalau kita perhatikan ya teman-teman. Ini seller nih gitu ya, walaupun memang sempat dibawa naik lagi, but we can see kalau memang si seller ini juga mulai ada perlawanan nih di level harga yang di 2860 sampai 2875 gitu teman-teman. Oke.
Nah, ini the next, sekarang kita mau update lagi untuk range-nya, ya maksudnya untuk si mapping ini kita mau update lagi dari OI data. Nah, ini juga udah ada sih sebenarnya mappingnya. Nih, ini mapping yang memang saya update ya di CTAD Learning Center. Nah, ini ada sedikit perubahan ya. Dari POC-nya itu, ya POC-nya itu di sini. Itu di kurang lebih 2868 ya. 0,5 untuk POC-nya, artinya harga saat ini itu berada di bawah POC level gitu teman-teman, di bawah POC level, yang artinya selama harga di bawah 2868 sampai 2875 ya di sini ya, atau di zona 1R itu dia masih potensial untuk melanjutkan penurunan lagi. Targetnya mana? Targetnya bisa di zona 2S atau zona 3S ini, atau bahkan di bawahnya ya, who know gitu kan teman-teman ya gitu. Oke, nah ini kalau di atas zona 1R ya, zona resisten 1. Nah, ini nanti target saya di sini lagi. Zona 2R itu di harga 2877 sampai 2882 gitu. Nanti the next target is sini, 2890 sampai 2900 gitu teman-teman. Ya, ini kan saya belum update nih untuk OI data. Nah, ini saya mau update dulu nih. Nah, ini sebenarnya saya sudah kirim juga ya di channel utama. Kalian kalau mau lihat, kalian boleh cek di Juna Trading ID Telegram ya untuk OI datanya. Kalau kemarin kalian perhatikan ya, itu dia kan drop sampai 28 berapa, 2835 yo. Nah, 2835 di sini. Nah, ini 2835 kecapai nih, itu dari OI data teman-teman nih. Ya, ini nih 2835. Pas di 2835 dia pullback naik gitu. Nah, ini dari support ya OI data itu sendiri. Dan kalau kalian mau tahu cara pakainya gimana, itu ada di playlist Juno Trading ID JTSC ya. Kalian tinggal search aja untuk playlist saya itu All About OI Data. Kalian bisa cek di situ langsung teman-teman gitu. Yang ini nih, yang ini. Kalian bisa cek di sini bagian playlist ya. Bagian playlist, kemudian di bagian GTSC ya. GTSC kalian cek di sini paling bawah. Nah, ini All About OI Data. Nah, kalian bisa cek di sini, ini untuk bagian cara membaca OI data itu sendiri teman-teman. Oke, ini saya like. Nah, ini cara baca ya. Kemudian kalau kalian mau lihat review hasil dari penggunaan OI data, kalian bisa lihat reviewnya itu ada di TikTok Jurnal Trading ID. Jadi sudah saya sediakan semua teman-teman. Oke, tinggal kalian mau pelajarin. Silakan, kalian bingung kalian boleh tanyakan di kolom komentar atau boleh DM saya di Jurnal Trading ID Telegramnya teman-teman. Oke, ini jadi kalau kalian mau akses OI data ya, kalian bisa akses di web CME Group ya, atau di sini nih ya, di komenannya ini udah ada link langsung akses OI data. Tapi kalian nanti login dulu di sini ya, buat dulu akun CME Group, baru kalian bisa akses si tabel OI data ini teman-teman. Nah, kalau dari OI data ini ada kandidat baru ya, 2800 untuk hari ini, dan open dia kan di 2857 ya. Nih kita ambil dari 2855 gitu teman-teman. Lalu untuk highest point untuk saat ini masih di 2890 ya, dengan 334 call-nya ya di 2890, kemudian 2900 ya. Makanya saya bilang itu ada resisten di sana, dan saya kurang lebih kalau dia breakout nih OTH, saya mau nge-sell di sini lagi teman-teman gitu. Ya nanti ya let's see ya nanti bagaimana. Kalau ini di breakout berarti saya nggak nge-sell di sini dong, nggak mungkin dong ya, kita main hajar aja gitu kan. Nah, nanti Texas di mana lagi? Nah, nih 2915 ya, 2915 ini masih jadi highest point ya dari OI data itu sendiri, karena yang lain udah kecil-kecil nih. Ini 299, 290, 334 gitu teman-teman. Lalu terdekat dari 2855 itu ada di sini ya, 2875 ya. Terdekatnya dia ya ke 2875 sampai 2870 teman-teman di situ. Nah, ini call sini, ini sebenarnya call numpuk sih ya, 2870, 2880. Ini call numpuk semua ya. Ini multiple resisten. Kemudian after breakout dari 2880 baru dia ke 2890 sampai 2900-an itu. Itu adalah alur cerita dari OI data. Dan tertinggi di 2915 gitu teman-teman.
Kemudian untuk lowest point ya, untuk terdekatnya itu kita bahas yang terdekat dulu. Terdekat itu 2845 ya, kemudian 2835, lalu ada 2820 sampai 2825, dan lowest pointnya itu bisa ke 2800 ya teman-teman. Ini 2800 untuk lowest pointnya dia. Dan di bawah 855 terdekatnya itu di 2845 ya. Sampai middle itu di 2820 kalau saya lihat ya dari sini. 2820 extremely dia bisa turun ke 2800 untuk hari ini. Biasnya masih biris ya untuk OI data, cuma bukan biris yang gimana banget, soalnya ini masih nahan di tengah-tengah nih teman-teman situ. Jadi belum ada yang sampai ke atas-atas sebelum gitu. Oke, nah ini untuk OI data. Pokoknya ini adalah forecast ya, kayak ramalan cuaca, cuma memang ini bisa dikatakan kumpulan transaksi yang memang disediakan salah satu institusi keuangan untuk kita jadikan sebagai patokan atau acuan untuk trading kita sehari-hari gitu teman-teman. Oke, nah jadi untuk OI data clear ya teman-teman ya. Lalu untuk ini berarti ini belum ada penyesuaian karena OI data ternyata tidak banyak penyesuaian sama sekali untuk hari kemarin sama besok, hari kemarin sama hari ini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih masih sama untuk mappingnya, ini juga masih sama. Paling nanti kita tambahin untuk yang bagian atas ini adalah 2890 ya, 2890 sampai 2900 ya di sini. Terakhir last di 2915. Teneng di sini. Wow, fix banget ini kayaknya kalau dia turun ya guys ya. Saya mau swing buy aja. Kalau dia udah turun ke 2500 atau 2400 ya kayaknya swing buy-nya sangat menjanjikan untuk gold ya. Tapi ya harus pakai broker yang mungkin bisa dikatakan yang no swap gitu loh, supaya nggak bias swap. Ya realistis aja sih kita gitu. Oke, dan 1 2 ya, ini the next resistance ya. Buy OI data. Oke, dan ini sebenarnya kalian bisa buat sendiri ya gitu teman-teman. Intinya kan di sini ini high volume banget nih di sini ya. Ya volume banget, artinya memang zona ini punya tahanan yang kuat. Kalau dia bisa break di atas zona ini berarti kenaikannya bisa lanjut ke ATH sini lagi atau dia create new ATH lagi teman-teman gitu. Selama dia di bawah POC ya, pokoknya patokannya untuk hari ini tuh 2870 2875. Selama dia di bawah POC ya, kalian bisa lihat dia untuk more rejection dan memang bisa masuk ke zona 2S sampai 2820 lah ya, 2820-an 2820 di sini. Cuma zona 3S saya ini masih di sini. Nah, ini mau saya perbaikin dulu. Mau saya sesuaikan sama OI data. Tadi OI datanya itu sekitaran 2520 di sini. Nah, lebih ini kita ya nggak apa-apa. Kan kita buat zona ini kan gitu loh. Nah, ini zona 3S. Ini zona struktur harga. Jadi ini ada penyesuaian ya untuk zonanya. Sip, jadi gini. Nah, kalau kalian tanya, Bang, ini kok kenapa bagian sini banyak banget SNR-nya? Iya, karena di sini adalah area akumulasi dia, teman-teman. Beda loh, kalau ini kan dia tren ya. Ini tren ini akumulasi gitu. Makanya pasti SNR lebih banyak. Ini kalian bisa pantau di M15 atau M15 itu untuk intraday sebenarnya. Kalau mau agak agresif itu M5 gitu teman-teman untuk entry-nya. Kalau breakout tetap kalian harus pakai 1 jam pokoknya. Oke. Ya sebenarnya saya tergiur untuk open sell sih ya. But ya tunggu dulu lah. Siapa di sini ada yang tergiur open sell juga nggak? Kayaknya kalau pakai akun Sen ya, swing sell ini sangat menjanjikan gitu ya. Siap swing sell nanti TP di mana gitu kan, 2800 mungkin. Ya cukup menjanjikan sih sebenarnya ya, tapi nantilah saya mungkin ada rencana juga buat akun Sen gitu. Untuk main-main swing-swingan ya di market yang agak bergejolak ini. Soalnya resiko akun Sen itu pasti lebih kecil gitu. Dan masih comfort lah untuk kita tinggal gitu teman-teman. Karena kan kalau kita punya posisi apalagi swing ya,
itu juga harus confirm juga, kita confirm sama entry yang kita lakukan gitu, atau kita bisa bahasa itu kayak nyaman gitu ya teman-teman ya. Ini kalian bisa buat sendiri lah ya kalau ini ya. Copy ya, nanti saya share ke channel utama. Oke, jadi mungkin itu sih yang saya sampaikan pada kalian semua ya. Jadi terima kasih untuk kalian sudah nonton ya, dan untuk channel yang JT Ideal Center juga puji Tuhan ya men, kita juga masih profit ya, walaupun memang ada lossnya juga ya, cuma memang lossnya itu bisa dikatakan cukup minim lah gitu ya, masih banyak profitnya gitu teman-teman. Nah ini dari OI data ya. Nih OI data ini ada yang dapat juga, udah OI data dari 2835 ya teman-teman ya. Nah ini udah turun, pokoknya 2835 ada ngebuy ya. Lalu ini sekarang sih saya belum ada posisi sebenarnya gitu. Ya, jadi itu sih yang saya sampaikan. Terima kasih bagi sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.